Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Dafa Albaru. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Cisco lagi ya, yaitu pada modul 7 Internet Switching ini untuk mata kuliah jaringan komputer ya. Mungkin kita langsung masuk aja ke materinya. Seperti video sebelumnya 7.0 sama 7.5 ini akan kita skip jadi 1 sampai 74 aja. Pada 7.1 ada Ethernet frames, yaitu pada Ethernet frame ini dijelaskan mengenai Ethernet MAC address atau MAC access, lalu control address merupakan alamat fisik yang dimiliki oleh setiap perangkat jaringan seperti komputer, laptop, switch maupun printer. Alamat ini bersifat unik karena diberikan oleh produsen perangkat sehingga tidak ada dua perangkat yang memiliki MAC address yang sama. MAC address terdiri dari 48 bit atau 6 byte yang biasanya ditampilkan dalam bentuk bilangan hexadecimal dalam jaringan lokal. MAC address digunakan untuk memastikan bahwa data dikirim ke perangkat tujuan yang benar, berbeda dengan IP address yang dapat berubah sesuai konfigurasi jaringan MAC address maupun bersifat tetap karena sudah tertanam pada perangkat. Lalu yang kedua ada 7.2 Ethernet MAC address. Materi ini membahas MAC address table. Tabel ini merupakan daftar yang disimpan oleh switch untuk mencatat MAC address setiap perangkat beserta port tempat perangkat tersebut terhubung. Ketika sebuah frame diterima, switch akan membaca MAC address tujuan, lalu kemudian mencocokkan dengan informasi yang ada pada MAC address tablet. Jika alamat tujuan sudah tersimpan, switch akan langsung mengirim frame ke port yang sesuai. Namun jika alamat tersebut belum diketahui, switch akan mengirim frame ke seluruh port selain port asal atau yang dikenal dengan proses flooding. Setiap perangkat tujuan memberikan respon, switch akan menyampaikan informasi tersebut sehingga proses pengiriman berikutnya menjadi lebih cepat dan efisien. Lalu ada 7.4 yaitu switch speed and threading method, yaitu pada bagian ini dijelaskan mengenai kecepatan switch dan metode threading yang digunakan dalam proses pengiriman data. Kecepatan switch menentukan seberapa cepat data dapat diproses dan diteruskan ke perangkat tujuan saat switch tersedia dalam berbagai kecepatan mulai dari 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps hingga 10 Gbps atau lebih sesuai dengan kebutuhan jaringan. Selain kecepatan, switch juga memiliki beberapa metode flooding. Metode pertama adalah store and forward, yaitu switch menerima seluruh frame terlebih dahulu, memeriksa apakah terdapat kesalahan menggunakan FCS, kemudian baru meneruskan frame ke tujuan. Metode ini paling akurat karena dapat mendeteksi frame yang rusak. Metode kedua adalah cut rogue, yaitu switch yang langsung meneruskan frame setelah membaca alamat tujuan tanpa menunggu seluruh frame diterima. Kesimpulannya, menurut saya Ethernet sweeping ini mungkin komunikasi data dalam jaringan lokal berlangsung lebih cepat dan efisien. Ethernet frame berfungsi sebagai format pengirim data. MAC address menjadi identitas unik setiap perangkat. MAC address tablet menentukan switch, menentukan jalur pengiriman yang tepat. Sedangkan kecepatan dan metode forwarding menentukan seberapa cepat dan akurat data diteruskan. Dengan memahami keempat materi itu, kita akan mengetahui bagaimana switch bekerja dalam mengelola lalu lintas data sehingga komunikasi antar perangkat di jaringan lebih optimal. Mungkin sekian paparan
materi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.